Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Saifuddin dengan NIM 2015 10 80 10 50 dari Ilmu Pertanian Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan eh, perbanyakan vegetatif, teknik perbanyakan vegetatif. Nah, untuk perbanyakan secara vegetatif itu memiliki pengertian, yaitu cara berkembang biakan pada suatu tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk daun, umbi-umbian, dan akar. Nah, dan tujuan uh, untuk menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan induknya. Di sini perbanyakan vegetatif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu uh, yang pertama perbanyakan vegetatif secara alami, yang kedua perbanyakan vegetatif secara buatan. Nah, pada soal apa vegetatif yang buatan ini memiliki dua macam, yaitu perbanyakan vegetatif buatan dengan perbaikan sifat, yaitu okulasi, grafting, kultur jaringan, dan perbanyakan vegetatif tanpa perbaikan sifat, yaitu cangkok dan stek. Nah, untuk perbanyakan vegetatif yang alami itu keuntungannya yang pertama praktek pada tanaman tidak menghasilkan biji. Terus sifat pohon induk diturunkan ke generasi berikutnya. Yang ketiga, masa juvenil relatif pendek, dapat mempercepat persediaan pada bibit. Untuk perbanyakan vegetatif buatan itu sini saya mempraktekkan vegetatif buatan, yaitu okulasi, cangkok, grafting, dan stek. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu stek. Jadi stek itu memiliki pengertian, itu memotong bagian batang tumbuhan agar bisa ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Pada penyetekan ini saya menggunakan tanaman tebu agar supaya mudah untuk mempraktekannya. Cara yang saya gunakan untuk setek pada tanaman tebu ini, yang pertama itu saya memilih batang yang dimana pada diameternya itu memiliki 1 cm dan memiliki daun yang hijau tua. Lalu saya itu mengambil batang yang memiliki 3-4 mata tunas dan saya memotong sekitar 10-15 cm. Yang ketiga itu jarak potong itu kurang lebih 0,5 cm di atas mata tunas paling bawah dan 1 cm dari mata tunas paling atas. Selanjutnya saya memotongnya itu dengan bentuk yang meruncing agar supaya mudah untuk ditanam. Lalu yang kedua ada grafting. Nah,
Pada grafting ini sendiri memiliki pengertian, yaitu penyambungan dua jaringan tanaman hidup sedemikian rupa sehingga keduanya dapat bergabung dan tumbuh berkembang sebagai satu tanaman gabungan. Pada grafting ini saya mengambil tanaman kopi untuk praktikum yang saya kerjakan. Nah, bagaimana cara grafting? Cara grafting ya itu yang dilakukan dengan memotong batang bawah dengan menggunakan pisau atau silet yang tajam serta steril. Kemudian eh, pada bagian tengah itu dibelah dengan bentuk vertikal. Selanjutnya ambil batang atas atau entres yang memiliki diameter sama dengan batang bawah. Lalu diruncingkan pada bagian pangkal berbentuk huruf V sesuai dengan irisan batang atas dan dapat dimasukkan pada celah batang bawah. Selanjutnya diikat dengan tali plastik yang luntur agar supaya memiliki kelembapan yang selalu terjaga. Lalu untuk selanjutnya itu ada okulasi. Nah, okulasi sendiri itu menempel. Okulasi itu memiliki arti lain yaitu menempel atau banding. Nah, okulasi ini memiliki pengertian yaitu salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Pada kegiatan ini saya menggunakan tanaman kopi untuk praktik yang saya gunakan. Cara untuk mengokulasi pada tanaman kopi itu langkah pertama yang saya ambil adalah mengiris batang bawah. Yang kedua, saya mengambil pengambilan mata tempel yang dapat dilakukan eh, dengan cara berbentuk segi empat. Dan ada tiga cara untuk pengambilan mata tempel ini, yaitu ada segi empat, sayatan, dan juga bulat. Dengan adanya macam mata tempel ini dapat diperoleh bentuk mata tempel yang sesuai dengan cara okulasi yang digunakan. Lalu tahapan selanjutnya adalah penempelan mata tunas, di mana mata tunas yang telah diperoleh kemudian disisipkan atau ditempelkan pada jendela okulasi yang telah dibuat pada batang bawah. Nah, pada penempelan ini harus dipastikan penempelannya itu sangat hati-hati karena agar supaya tidak sampai merusak ambium. Lalu ada yang tahap terakhir yaitu mengikat. Mengikatnya dengan plastik bening atau plastik polyevanil dengan ukuran tali pengikat kira-kira panjangnya 20 cm, lebarnya 1,5 cm, tebalnya 0,1 mm. Pada pengikatan ini biasanya dilakukan dengan sistem genteng yang diikatkan dari bagian bawah ke atas. Yang terakhir untuk vegetatif buatan itu saya mempraktekkan cara mencangkok.
Jadi, mencangkok sendiri itu memiliki pengertian, yaitu, apa, membiarkan vegetatif buatan yang akan membantu membantu memperbanyakkan tanaman yang sifatnya sama dengan indukan. Di mana tanaman, eee, yang saya gunakan itu adalah nah, jadi, eee, karena kenapa kok saya memilih pohon mangga untuk pencangkokan? Karena pohon mangga itu memiliki kelebihan, yaitu yang pertama itu pohon hasil cangkokan yang saya kerjakan akan memiliki sifat yang sama dengan indukannya. Lalu yang kedua, pohon hasil pencangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan pohon mangga yang ditanam dengan cara generatif. Yang ketiga, kualitas dan produksi buahnya akan sama dengan indukannya. Yang keempat, eh, pada untuk untuk kualitasnya itu, untuk pencangkokannya itu, eh, keberhasilannya itu sangat tinggi. Cara cangkok yang saya lakukan, yang pertama itu saya memilih batang pohon mangga yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yang ukurannya kurang lebih 120 cm. Yang kedua, kerat batang kerat batang dengan menggunakan pisau dengan panjang luka keratan kurang lebih 10 cm. Lalu, getah yang masih menempel pada batang pohon mangga itu dibiarin terlebih dahulu sampai mengering. Setelah itu membungkus sayatan dengan menggunakan media pembalut. Jadi di sini saya menggunakan polybag karena kurangnya, eee, alat dan bahan yang saya gunakan. Banyak bisa banyak cara untuk membungkus sayatan, itu bisa menggunakan plastik bening, sabut kelapa, atau lain sebagainya. Lalu kemudian ikat tali rafia sampai kencang. Setelah itu jangan lupa untuk menyiram, cangkokan tersebut secara rutin setiap harinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.